wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada kali ini saya bisa menjadi host perdana dalam acara Ngobras ini. Ya, acara Ngobras ini perdana dilakukan dalam tanda kutip episode 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahra Maulidia, mahasiswi Institut Agama Islam Sukabumi, semester 2 Fakultas Dakwah, Prodi KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, jadi Institut Agama Islam Sukabumi ini masih di bawah naungan Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitroh. Jadi saya bisa ikut dalam acara Ngobras ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu nih yang terkenal di kalangan Pondok Pesantren Darus Syifa atau yang terkenal dengan sebutannya Spida. Oke, ini dia Pak Asep Zailani atau bisa kita sebut dengan Pak Aceng ya Pak. Ya, kalau terkenal sih enggak, mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Oke. Bapak, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat baik meskipun suasana selalu hujan. Ya. Dan kayaknya ini musim sakit ya. Orang banyak yang sakit, tapi alhamdulillah. Ya, musim sakit, musim rindu ya Pak. Mudah-mudahan sehat. Oke, amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Oke, Bapak silakan dong perkenalkan diri Bapak. Kan tadi kata Bapak gak banyak yang kenal nih sama Bapak Aceng ini. Kalau setahu Farah sih Bapak terkenal banget ya di kalangan di pondok pesantren atau di IAIS itu Bapak terkenal banget loh Pak. Ya tentunya terkenal karena saya di sini. Oke, ya dosen. Oke, terima kasih Bahra. Saya salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitroh. Kebetulan acara Ngobras perdana ini memang konteksnya adalah bicara soal santri. Ya. Nah, sebagai bentuk penghargaan juga, ini suatu penghormatan juga bagi saya bisa diundang untuk acara perdana podcast Ngobras ini. Saya Asep Jalani, namanya Asep Jalani. Kalau di lingkungan Pondok Pesantren itu bisa dipanggil Aceng karena kebanyakan orang juga manggilnya Aceng. Oke, ya. Tapi kalau di IAIS ada yang manggil Pak Aceng, ada yang manggil Pak Asep, bebas lah. Ya. Mau dipanggil kakak juga bisa, karena kan terlihat masih muda ya. Iya. Jangan tuh kalian manggil bapak ya. Kakak, abang juga boleh kayaknya tuh. Terserah, gimana enaknya aja. Oke. Saya asli dari Sukabumi. Tepatnya di Ciceruk. Jadi saya lahir dari keluarga yang sederhana, 9 tahun mengenyam pendidikan formal di SD, terus kemudian SMP, lalu kemudian memutuskan untuk pindah ke Sukabumi. Jadi saya mondok di pesantren Darus Syifa Al-Fitroh itu tahun 2007, selepas selesai SMP di Ciceruk. Oke. Pak, gini, apa sih gimana gitu ya perjalanan Bapak selama mondok di sini? Luar biasa. Sangat menyenangkan. Pahit juga ada, manis juga banyak. Ya. Jadi gini loh, saya masuk tahun 2007 itu di SMK. Ya, SMK tempat usaha Spida. Oh, di sini juga. Ya, jurusannya Teknik Pemanfaatan Energi Listrik. Ngeri kan ya? Iya. Seorang teknik. Iya, serem banget. Coba. STM. Ya, oke. Itu kan kalau STM itu identik kayak kenakalan. Iya, nakal. Iya, pasti. Bapak pernah tawuran? Nggak mungkin. Iya. Salah satu anak yang paling baik di keluarga mungkin ya. Iya, oke. Tapi agak nakal juga. Percaya sih, saya percaya Bapak. Makanya masuk pondok pesantren juga kan biar bisa merubah diri menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Itu motivasinya masuk pesantren itu. Oke. Bapak, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Gini, soal kayak Bapak pernah nggak sih ikut dengan pengaruh teman Bapak, kayak misalnya entah itu pengaruh teman, orang tua. Kadang kan di benak para santri itu sering ya kayak aku mau kabur kayak gitu kan. Suka ada kan santri yang kabur-kabur tuh kayak gitu. Itu gimana sih? Ya, saya juga pernah kabur. Oh gitu. Oh, pernah kabur juga. Kecil-kecilan ya, kayak misalnya udah bete di pondok, main beli bakso di luar, atau pengen lihat-lihat aja, jalan-jalan aja sekitaran kota, karena kan Yaspida itu dekat loh ke kota Sukabumi. Iya. Ya sekitar mungkin 15 sampai 20 menit. Iya. Naik angkutan yang
top. Oke, ya, Ya, top banget ya. top banget. Meskipun Yaspida ini berada apa ya di dalam kampung ya, berarti bukan berarti Yaspida itu kampungan, ya kan Oke. Pak? Nah, Kayak gini ya, gitu. saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya tentang Yaspida dulu. Jadi Oke. 2007 saya menginjakan kaki di Yaspida. Kesan awalnya itu aneh. Oke. Terus ada gak sih pondok pesantren di kampung ini? Oke. Karena waktu itu saya diantar sama kakak saya, kayak lama banget di perjalanan itu nggak sampai-sampai, dari Cicurug naik angkutan umum, terus kemudian turun di daerah Cisaat, naik angkut lagi dari pasar Cisaat ke Padu Dampit, terus kok masuk jalan kayak gini, Iya. oh, kayak di hutan perkampungan. Nah ternyata setelah sampai di gerbang Yaspida, kesannya luar biasa. Oke. Subhanallah, kok ada ya sekolah sebesar ini di kampung? Iya. Itu kesan pertama saya. Jadi nggak banyak pikiran lagi, waktu itu kan survei. Udah sekolah di sini aja, pengen sekolah di sini. Itu aja udah. Nggak banyak debat, nggak banyak pertimbangan. Setelah menginjakan kaki di gerbang Yaspida, langsung menentukan pilihan hati untuk sekolah di Yaspida. Oke. Sama juga sih ya, saya punya pengalaman kayak gitu tuh Pak. Kayak waktu itu loh, jalannya jelek kan gitu ya, identik dengan jalan jelek. Oh berarti saya agak nggak semangat tuh buat masuk ke sini asalnya gitu kan. Saya masuk dan lihat kata Bapak tadi bangunan yang sungguh luar biasa, keren-keren, dan gedung-gedungnya juga udah kayak universitas di kayak kota lain gitu, kayak bukan di Sukabumi, bener. Saya sampai loh, oh gede banget gitu kan ya gedungnya, terus desain si gedungnya tuh nggak monoton kayak gimana gitu, padahal megah banget gitu. 2007 itu kalau boleh saya cerita, bangunan Yaspida itu baru sampai di masjid. Kesini susah. Dan waktu itu sempat pikir juga kayaknya nggak mungkin ada lagi bangunan mentok di masjid itu. Masjid yang sering digunakan untuk pengajian sama bapak. Nah, Yaspida itu kan anehnya signifikan perkembangannya itu. Sebulan aja nggak menginjakan kaki di Yaspida, bulan kemudian datang ke Yaspida, pasti udah ada perubahan. Dengan wajah baru, iya, ada perubahan. Infrastrukturnya, apakah suasananya. Tapi yang terpenting adalah budayanya tetap sama, kulturnya tetap sama. Gini Pak, kan santri itu identik dengan belajar tentang keislaman, terus kayak harus mondok, kayak gitu. Itu kan santri nih. Pertanyaannya orang-orang biasa yang di luar gitu, yang kayak aktivitasnya bebas gitu, itu masih bisa disebut santri? Oke. Ini agak berat nih. Kita mulai masuk ke pembahasan ya. Oke. Kalau bicara soal santri, memang hampir kebanyakan orang masyarakat menganggap bahwa santri ini adalah orang yang belajar di pondok pesantren, belajar ilmu agama. Tapi sebenarnya enggak juga kok. Nih, kalau boleh saya merujuk dari beberapa pandangan ulama tentang santri. Kalau menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita itu pernah menyatakan bahwa santri itu yang meneladani para kiai. Artinya kalau meneladani para kiai, yang tidak pernah mondok pun selama dia meneladani akhlak, adab para kiai, para guru, ya itu bisa juga disebut santri. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, apalagi kalau bicara soal pengertian santri ini, saya coba mau bahas tentang aspek dasarnya dulu ya. Santri itu kan berasal dari kata Sanskerta. Nah, katanya santri itu adalah sastri, S-H-A-T-R-I. Sastri itu kata dasarnya sastra. Sastra itu artinya pedoman, kitab suci, pengetahuan. Jadi ternyata kata santri ini merupakan serapan di bahasa Sanskerta sebelum Islam masuk ke Nusantara. Nah, setelah Islam masuk ke Nusantara, baru ada proses. Kemudian kata santri itu yang tadinya adalah sastri menjadi santri. Terus ada beberapa juga pendapat ulama. Nah, saya coba mengutip dari pendapatnya Kiai Haji Abdullah Dimyati, beliau salah satu ulama besar di Pandeglang, Banten, itu menyatakan bahwa santri itu
berasal dari 4 huruf hijaiyah. Kalau dalam bahasa Arab ya, pertama itu sin. Sin itu satrul al-aurah. Jadi satrul al-aurah itu menutup aurat. Nah ini kan salah satu adab santri. Jadi menutup aurat. Yang kedua dari huruf nun. Nun itu naibul ulama. Gitu. Naibul ulama itu berarti wakil dari ulama. Nah tadi kan meneladani yai, meneladani guru, meneladani para habaib, meneladani para nabi gitu ya. Jadi naibul ulama, berakhlak seperti para ulama itu. Lalu yang ketiga itu tak itu tarkul ma'asi. Jadi meninggalkan kemaksiatan. Nah kan orang yang kemudian belajar ilmu agama, terus mondok di pondok pesantren, terus banyak juga yang tidak mondok tapi belajar ilmu agama melalui guru-gurunya di luar, misalkan di kampus, di sekolah dan sebagainya. Tarkul al-ma'asi itu meninggalkan kemaksiatan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat yang penting, Ra itu ra'isul ummah. Jadi pemimpin umat gitu. Kan gini nih, kalau bicara soal santri nih ya, kan ada kesan kalau kita mau belajar ilmu agama di pondok pesantren berarti orientasinya nanti jadi ustaz. Orientasinya nanti jadi ulama. Kalau cewek ustazah ya. Kalau cewek ya ustazah gitu. Tapi enggak juga kok. Banyak santri yang jadi orang-orang besar. Ada santri yang jadi dokter banyak. Ada santri yang jadi pilot juga banyak. Ada santri yang jadi atlet sepak bola kayak gitu juga ada kan. Bahkan yang lebih menarik banyak juga kok santri yang jadi pemimpin dunia. Salah satunya kan Indonesia pernah dipimpin oleh ulama besar. Gus Dur. Itu orangnya. Gus Dur itu santri. Gus Dur itu juga beliau satu-satunya ulama yang jadi presiden. Dan sekarang wakil presiden kita juga santri. Jadi sebenarnya pengertian santri itu inklusif, terbuka, nggak eksklusif. Jadi orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, selama dia meneladani akhlak para ulama, para kiai, habaib, dia juga santri. Patut disebut santri ya berarti. Jadi nih kalian jangan pikiran tuh terpaku pada misalnya aku mondok, aku bakal jadi ustazah nih. Aku nggak punya basic nih, gimana caranya dakwah, pidato gitu. Kalian jangan berpikir kayak gitu. Maksudnya kata bapak tadi bilang kan ada atlet sepak bola yang asalnya juga santri gitu kan Pak ya. Cuma nih yang jadi pertanyaan bagi diri saya ya Pak, kayak gini. Santri itu rata-rata di masuk pondok pesantren tuh disuruh orang tua, apa benar Pak? Mungkin ada juga yang seperti itu. Nah kan kalau orang tua pasti ingin anaknya menjadi yang lebih baik, menjadi orang hebat. Kemudian banyak orang tua yang berpikir solusi satu-satunya adalah pesantren. Yang terjaga dari pergaulan yang nggak diharapkan gitu. Cuma banyak juga kok santri yang memutuskan untuk mondok itu dari diri dia sendiri. Saya juga salah satu seperti itu. Waktu SMP saya sempat mikir agak nakal sedikit ya, sering tawuran dan sebagainya. Tawuran BM, kalau dulu tuh ada istilahnya BM kalau di Surabaya. Berani mati. Oh yang naik truk itu ya, ekstrim itu Cianjur ke Jakarta, ekstrim kan? Terus sering tawuran di jalan gitu. Mikir, masa hidup mau gini terus? Gitu ya? Pasti. Terus gini, saya juga pernah nih tanya-tanya sama teman saya yang santri. Maksudnya santri itu dia ngaji ya di pondok pesantren. Saya juga ngaji sih dari SD juga. Cuma dulu itu disebutnya santri kalong kalau di Jawa Barat. Jadi santri kalong itu kayak gini, santri yang tidak menetap. Saya ngalamin kayak gitu Pak. Ya, di guru, di pondok-pondok tapi nggak tinggal di situ. Kayak ngaji di tetangga gitu kan. SMP itu
akhirnya kan memutuskan untuk mencoba bertanya-tanya tentang pesantren di Sukabumi itu ada apa aja. Akhirnya kan survei Tiasida. Ya. Sejak itu juga memilih untuk tinggal dan sekolah di Tiasida. Oke, Pak. Setelah dari Aspida nih, Bapak punya apa ya? Kegiatan apa lagi nih, misalnya sekolah di mana lagi atau punya komunitas apa kayak gitu? Ada. Jadi waktu selesai di SMK 1 Terpadu Aspida 1, saya pernah ngobrol dengan Bapak Kiai kita di Aspida, minta pendapat kira-kira setelah lulus dari Aspida baiknya kemana. Nah waktu itu juga saya diberikan arahan sama guru saya, Pak pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Fitra, untuk melanjutkan kuliah di Bandung. Nah bagi santri samu nawa apa, nah itu hukumnya wajib. Saya manut, berangkatlah ke Bandung. Dari berkah beliau mungkin, dari doa-doa beliau, alhamdulillah dari ribuan pendaftar di UIN Bandung. Waktu itu sekitar hampir 20.000 pendaftar, yang diterima hanya 3.000 orang. Alhamdulillah cukup banyak banget ya Pak ya. Saya lulus. Lulus. Nah setelah itu menjalani masa-masa kuliah 4 tahun, kemudian lulus dengan predikat yang cukup baik. Kemudian saya juga melanjutkan lagi kuliah, jadi ketagihan akhirnya. Iya. Mencari ilmu itu ya nggak ada batasnya. Kita harus punya motivasi yang tinggi, gitu ya. Iya. Kita harus punya motivasi ingin tahu yang tinggi juga. Nah mungkin dari motivasi ingin tahu itu, saya lanjut lagi kuliah S2 dan melanjutkan di komunikasi penyiaran. Ya. Nah, setelah itu 2 tahun saya menjalani kuliah, alhamdulillah lulus juga 2017. Dan waktu itu juga saya dengar Yaspida itu mau mendirikan kampus. Iya, kampus. Sebelumnya memang pernah ada beberapa kampus di Yaspida. Nah, cuma yang paling memungkinkan Yaspida akhirnya mendirikan kampus secara mandiri. Nah, namanya Institut Agama Islam Sukabumi. Nah, sejak 2017 itu juga saya nggak panjang mikir, langsung balik lagi di Yaspida. Iya, by the way, mengabdikan diri kembali di Yaspida. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjadi bagian dari Yaspida. Bedanya kalau dulu nyantri, sekarang juga nyantri sih ya. Nah, bedanya dulu siswa di SMA, sekarang kembali menjadi dosen. Gitu. By the way nih yang kata Bapak tadi masuk ke IAIS lagi tuh, alasannya apa sih Pak Bapak sampai bisa mau gitu masuk lagi ke Yaspida dengan menjadi dosen di Institut Agama Islam Sukabumi? Kenapa tuh Pak? Betul, saya punya terah dididik, dibesarkan di Yaspida, dan saya juga punya tanggung jawab untuk membesarkan lembaga tercinta ini. Daripada spekulasi daftar di universitas mana-mana, bahwa ini udah jelas ada kampus yang didirikan di Yaspida, saya juga pernah dibesarkan di Yaspida. Ya udah, saya harus balik lagi. Gak panjang mikir, waktu itu saya harus mengabdi lagi di Yaspida melalui Institut Agama Islam Sukabumi. Dan 2018 alhamdulillah dipercaya menjadi Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sampai saat ini. Kepala juga berarti mahasiswa saya sekarang. Saya mahasiswanya Bapak nih. Ya sebagai informasi aja, Pak Hara itu mahasiswa Prodi KPI, mahasiswa saya juga. Nah, selama Bapak mondok nih di sini, kan katanya Yaspida punya beberapa organisasi nih. Nah, Bapak ikut organisasi apa aja sih? Betul, saya mengikuti beberapa organisasi. Cuma yang paling ketara dulu itu Paspamda. Pasukan elit garda terdepan Yaspida itu Paspamda kalau dulu ya. Paspamda itu singkatan dari pasukan pengaman Yaspida. Saya lebih aktif di situ daripada di organisasi yang lain. Misalkan di ROIS tidak terlalu aktif, tapi juga pernah jadi pengurus. Terus di Dewan Santri juga ada di struktur tapi tidak terlalu aktif. Saya lebih aktif di Paspamda karena waktu itu Paspamda menjadi trendsetter
belum ada organisasi Posanda, belum ada Pasgarda, hanya satu-satunya Paspamda, ya, Paspamda, pengaman wisuda. Jadi kenapa harus aktif di organisasi? Nah ini pentingnya kita belajar kepemimpinan, belajar sosial, bersosialisasi dengan yang lain, meningkatkan kapasitas leadership, terus belajar organisasi itu, uangnya di organisasi. Jadi kalau misalkan jadi santri juga harus jadi aktivis, jangan sampai ketinggalan. Gak kerasa ya udah lama banget gitu ngobrol-ngobrol sama Bapak. Padahal pengen masih lama gitu ya, ngobrol masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya ungkapkan gitu ke Bapak. Oke, sebenarnya nasihat apa sih yang akan Bapak sampaikan kepada orang-orang gitu yang mengikuti mengikuti jalan karirnya Bapak gitu? Oh gitu ya. Kalau bicara karir ya, karir tapi entah itu karir, pengalaman. Kalau karir itu dia kan sekarang saya fokus di dunia pendidikan, tapi tidak hanya di dunia pendidikan, sebenarnya ada aktivitas lain, menjadi aktivis sosial, aktivis lingkungan. Oke, aktivis lingkungan itu di gimana tuh Pak? Di mana? Ayo gini, saya bergabung di salah satu komunitas di Kabupaten Sukabumi yang memang isu utamanya tentang lingkungan. Jadi tentang lingkungan itu kayak pencemaran lingkungan, terus kemudian bagaimana kita merawat alam, merawat lingkungan sekitar kita. Banyak kok aktivitasnya kayak penanaman, terus edukasi terhadap masyarakat untuk merawat dan melestarikan alam gitu ya. Jadi kita kan hidup itu di alam. Jadi alam itu yang memberikan kehidupan terhadap kita ya. Hakikatnya dari Gusti Allah. Cuma alam ini sebagai pemberi kehidupan ya sudah semestinya kita rawat dengan baik. Gitu. Pesan-pesannya untuk para pegiat alam ya tentunya harus banyak mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar merawat alam kita agar tetap lestari. Jadi nasihatnya apa nih Pak? Itu aja nasihatnya. Terus selain di lingkungan saya juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, terus kemudian mengelola kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok usaha masyarakat, pelaku UMKM dan sebagainya. Ya, Bapak juga pandai ini ya, kalau sebagai dosen itu filsafat ya. Itu Bapak pandai banget menggejolak pikiran-pikiran para mahasiswa-mahasiswi nih. Kayak gitu. Itu salah satu mata kuliah yang saya ampu di Institut Agama Islam Sukabumi. Saya mengampu filsafat umum, filsafat Islam, terus filsafat ilmu dan lain-lain yang berkaitan dengan filsafat. Memaksimalkan kinerja otak, memaksimalkan kinerja akal. Itu alat dasar untuk belajar. Lebih berpikir kritis ya. Kayak tingkat ingin tahunya gitu. Jadi lebih tinggi ya Pak kalau seorang filsuf ya. Kayak gitu. Kenapa mata kuliah filsafat harus ada di seluruh perguruan tinggi? Karena dasar filsafat itu the mother of science, induk dari ilmu pengetahuan. Jadi ya dasarnya dulu harus dikuasai. Kalau dasarnya nggak dikuasai, kita mau belajar apapun akhirnya bakal mentok. Gitu. Terus harus tuntas ya belajar filsafat. Jadi kayak di tengah-tengah misalnya, malah nanti kita kayak berpikir, wah ini sesat nih, filsafat sesat nih, kayak gitu kan ya, sempat ada yang berpikir kayak gitu. Kok. Belajar filsafat itu untuk menjadikan kita lebih bijak. Seru sih, bener. Menurut saya sendiri seru belajar filsafat. Satu lagi nih Pak. Oke, siap. Bapak mau 2, mau 10, mau berapa? Wah, durasinya Pak. Durasi ya terbatas. Oke. Apa sih pesan Bapak gitu untuk kita seorang santri mungkin ya yang lagi menempuh ilmu di pesantren? Pesan-pesannya cukup sederhana. Jangan berhenti jadi pembelajar. Dan selalu motivasi diri untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar. Nah, pesan terakhirnya, belajar di pondok pesantren Darus Sifa Al Fitro bagi saya bukan hanya sekedar mengaji, bukan hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, tapi bagi saya pondok di pesantren di Darus Sifa Al Fitro Yaspira Sukabumi
itu juga menjadi wahana universitas kehidupan. Jadi di dalamnya kita belajar apapun, belajar untuk hidup. Itu saja. Jadi jangan berhenti jadi pembelajar. Luar biasa, sungguh. Di apa ya namanya, diterapkan ke diri ya pesan dari Bapak Aceng ini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, juga sama-sama. ilmunya, terus pesan-pesannya, pokoknya cerita-cerita yang apa ya, memotivasi sendiri, memotivasi untuk Fahra sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Fahra dan juga pemirsa semuanya. Oke, sahabat ngobrol semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. keselamatan, terus digampangkan rezekinya. Amin. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita di Yaspida Official, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate kita. Saya Fahra pamit undur diri, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.